Chapter 1371. Istana Sungai Empyrean dan kuil Sublime Court segera menjadi sukarelawan juga. Nasib mereka terikat pada Pilvire City. Tidak ada jalan untuk kembali. Menjadi proaktif hanya akan menguntungkan mereka. 6 relawan dari 3 faksi segera berangkat ke Sekte Dewa Bulan. Jiang Chen secara alami menyaksikan segalanya. Pilvire telah menurunkan diri ke titik di mana tidak ada metode curang di bawah mereka. Mereka benar-benar menentang aku. Dia resah, tidak lagi sanggup duduk diam. Aku tidak boleh membiarkan King Xuan jatuh ke tangan mereka atau konsekuensinya tidak terbayangkan. Aku harus menghentikan mereka. Dia membulatkan pikirannya untuk mencari solusi. Beberapa saat kemudian, dia datang dengan sebuah rencana. Pertama, dia harus meninggalkan tempat. Tidak ada konsekuensi untuk meninggalkan kediaman di sini karena dia sudah sepenuhnya memperbaikinya. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Selain itu, istana memiliki beberapa pintu keluar dan Kaisar Pilzenit hanya menjaga salah satunya. Pilzenit si brengsek itu, beraninya dia mendirikan kemah di sini. Tidak mungkin dia akan pergi sampai grup lain kembali. Dia tidak akan tahu jika aku menyelinap keluar. Si idiot yang merengek itu akan berpikir bahwa aku masih di dalam. Setelah mengkonfirmasi bahwa tidak ada yang menjaga bagian luar kediaman, Jiang Chen meninggalkan istana dari jalan keluar tersembunyi. Pilzenit, oh Pilzenit, jaga baik-baik istanaku sementara aku tidak ada. Dia mencemooh dengan mengejek, tetapi dia tidak lengah bahkan untuk sesaat. Jiang Chen mendorong escape meteorik Kunpeng ke batasnya dan mencapai kecepatan maksimum. Namun, mengikuti Kaisar Besar masih merupakan tantangan yang sangat besar. Untungnya, kelompok 6 tidak persis terburu-buru untuk waktu saat dia pergi habis-habisan. Waktu adalah uang, setiap detik harus diperjuangkan. Dia perlu mencapai Sekte Dewa Bulan sebelum mereka atau konsekuensinya tidak terbayangkan. Meskipun dia mengambil rute terpendek, dia masih harus melintasi Sublime Court Temple dan wilayah Pilvire sebelum menuju barat laut menuju Moon God Sect. Juga akan ada banyak wilayah dan faksi yang lebih kecil di sepanjang jalan. Jarak yang harus dia tempuh cukup menakutkan. Dengan bergegas dengan kecepatan tinggi, dia akhirnya berhasil mengejar ke-6 Kaisar Agung dan meninggalkan mereka di dalam debu. Ketika dia tiba di Pilvire City, sebuah pemikiran berani tiba-tiba muncul. Karena Pilzenit bermaksud mengancam aku dengan King Xuan, mengapa aku tidak memberinya obatnya sendiri? Tidak ada jalan kembali setelah pemikiran berani itu berakar. Dia adalah pelaku, bukan pemimpi. Mengenakan penyamaran, ia memasuki Pilvire City dan duduk di kedai minum tersibuk selama 4 jam untuk mengumpulkan informasi. Kaisar Pilzenit memiliki 2 putra dan 3 putri, salah satu putrinya meninggal ketika masih muda. Dia menyambut seorang putra di masa mudanya dan yang lainnya dalam beberapa dekade terakhir. Putra bungsunya dikatakan sangat berbakat dan anak favorit Kaisar. Kaisar Pilzenit selalu mendukung Raja Pilji Jilang dalam Pildao, tetapi ia bahkan memiliki harapan yang lebih tinggi untuk putra bungsunya di Dao bela diri. Putra bungsu belum berusia 50 tahun, seorang bayi belaka di dunia bela diri Dao. Karena Kaisar Agung menenggelamkan putra bungsunya dengan cinta dan menaruh harapan yang begitu besar padanya, sudah dapat dipastikan bahwa Kaisar sudah memasuki kerajaan Kaisar. Hanya sedikit yang bisa naik ke ranah Kaisar berusia antara 30 hingga 80 tahun. Mereka biasanya dipandang sebagai jenius tingkat atas di 8 daerah atas. Mereka yang gagal naik ke ranah Kaisar sebelum berusia 80 tahun dipandang sebagai jenius tingkat kedua. Selain itu, Pilzenit selalu sangat melindungi putra bungsunya. Tidak ada cara yang mungkin bagi Jiang Chen untuk menculiknya dari kediaman. Seperti kediaman tuan mudanya sendiri, kompleks mereka kemungkinan dikelilingi oleh formasi yang sangat kuat. Aku harus memancing ular keluar dari lubangnya jika aku ingin menangkapnya. Putra bungsu itu tampaknya sangat dekat dengan kuil api pembersih, nama yang akrab bagi Jiang Chen. Dia telah menghadiri arena karunia kuil sebelumnya dengan menyamar sebagai Sir Shao. Tampaknya putra bungsu Kaisar Pilzenit telah menjuluki dirinya sebagai Sir Tianlin dan mengunjungi kuil setiap hari. Jiang Chen tidak bisa memastikan keaslian rumor itu, tetapi itu layak dipertaruhkan. Apakah aku berhasil atau tidak, aku hanya bisa tinggal selama 2 hari, berdasarkan kecepatannya, dia menyimpulkan bahwa dia paling banyak 2 hari di depan kelompok lain. Ada kemungkinan besar para kaisar besar akan menyusul jika dia bertahan lebih lama. Seperti yang diharapkan, Sir Tianlin benar-benar mengunjungi kuil setiap hari seperti jarum jam. Sayangnya,
Selalu ada pengawal di sisinya. Salah satunya adalah seorang kaisar besar, yang lain setengah kaisar besar, sedangkan dua sisanya adalah kaisar tingkat ke-9 puncak. Keempat pengawal menempel pada tuan mereka seperti lem, tidak meninggalkan celah sama sekali. Jiang Chen ingin menipu mereka dengan menyamar sebagai Kaisar Heartcloth, tetapi dengan begitu banyak ahli yang kuat di sisi Sir Tianlin, ada sedikit peluang bahwa itu akan berhasil. Dia hanya bisa menonton tanpa daya ketika Sir Tianlin dan para pengawalnya menginjakkan kaki ke kuil. Tidak terburu-buru, selalu ada waktu berikutnya, Jiang Chen menghibur dirinya sendiri. Kuil itu adalah ruang terbuka dengan banyak lalu lintas manusia. Tidak ada yang bisa mengenali dia yang menyamar. Tentu, tidak ada yang menghentikannya juga. Setelah memasuki kuil, ia memperhatikan bahwa pengawal Sir Tianlin telah mengambil posisi di keempat sudut kuil, mengawasi dengan cermat sekeliling mereka. Melindungi putra Kaisar Pilzenit bukan pekerjaan mudah. Jiang Chen menjaga jarak untuk menghindari memperingatkan mereka tentang kehadirannya. Mengapa Sir Tianlin datang ke sini? Mengapa keempat pengawalnya tidak diizinkan masuk? Dia diam-diam memanggil Raja Rat Goldbeater. Oleh Gold, pergilah ke sana dan periksa apa yang dilakukan kultivator muda Kaisar muda. Ini adalah tugas yang hanya bisa diselesaikan oleh Raja Rat Goldbeater. Kuil api pembersihan tidak memiliki batasan dan formasi di mana-mana seperti kediaman Kaisar Pilzenit, atau keempat penjaga tidak akan berada dalam siaga tinggi. Raja Goldbeater Rat hanya hilang sesaat. Tuan muda, ada sekelompok ahli pil di dalam meneliti beberapa jenis pil. Sang Kaisar muda kultivator tampaknya menjadi pengawas. Sekelompok pria berjanggut putih mendengarkan perintahnya. Berdasarkan percakapan mereka mungkin sedang mempelajari pil Pinecrane. Petik 2. Pil Pinecrane. Jiang Chen terkejut. Dia belum membagikan banyak Pinecrane Pills. Selain itu, penerima tidak akan pernah menyerahkannya ke Pilvire City. Namun, ada satu yang berhasil keluar ke pasar terbuka. Kuil Sublime Court mendapatkan tangan mereka pada saat lelang Dragon and Tiger Meat. Seperti yang diharapkan, kuil Sublime Court seperti Istana Sungai Empyrean, pengikut yang sangat patuh dari Pilvire City. Pemahaman muncul pada Jiang Chen. Pil itu jatuh ke tangan Pilvire City, tetapi mereka akan terkejut jika mereka berpikir itu bisa dengan mudah ditiru. Jika itu mudah disalin, itu tidak akan menjadi langka dan berharga. Tes. Tampaknya Sir Tianlin adalah pria yang sangat ambisius. Apakah dia benar-benar percaya bahwa dia akan berhasil? Jiang Chen mencibir ke dalam. Oleh Gold, berapa banyak orang di sana? Apa struktur sosialnya? Petik 2. Ada 3 pria tua, sekelompok pelayan pil dan pageboy, serta Sir Tianlin. Jika aku tidak salah, orang-orang tua harus menjadi Kaisar Pil. Petik 2. Pelayan pil dan pageboy juga. Mata Jiang Chen bersinar. Ini adalah kesempatannya. Ruang tersembunyi kuil itu sangat besar. Itu tidak hanya terdiri dari satu kamar, tetapi banyak seperti tempat tinggal. Emas tua, memimpin. Kami akan bergerak jika ada kesempatan. Dengan Raja Goldbeater Rat untuk memimpin, Jiang Chen tidak khawatir tentang mengekspos dirinya sendiri. Pada kultivasinya saat ini, ia bisa menekan hampir semua gerakan bumi. Bagaimanapun, dia memiliki orb bodhisattva bumi dan kendali yang sangat baik atas bumi. Dia bisa bergerak di bawah tanah tanpa terdeteksi tanpa khawatir, seolah-olah bergerak di tanah datar. Oleh Gold, jaga matamu tetap terkupas. Beritahu aku jika pelayan pil atau pageboy meninggalkan tempat. Petik 2. Goldbeater Rat King sepenuhnya mematuhi perintah Jiang Chen. Tuan muda Chen, seorang pelayan pil tampaknya akan pergi. Ini kesempatan kamu. Raja Tikus memberitahu kira-kira 1 jam kemudian. Seperti namanya, seorang pelayan pil bertanggung jawab atas tugas-tugas kasar. Pelayan itu menyeret sampah keluar dari ruang rahasia untuk dibuang. Jiang Chen mengambil kesempatan ini untuk menyerang. Tanaman merambat seperti tentakel dari Bewitching Lotus of Fire and Ice menembus tanah, meraih kaki pelayan, dan menyeretnya ke bawah tanah. Dia tenang sebelum dia bahkan bisa mengeluarkan suara. Raja Goldbeater Rat tertawa terkekeh-kekeh. Lord Chen, awal yang sukses adalah pertanda baik. Jiang Chen menyeret pelayan ke bawah tanah lebih dalam dan melemparkannya ke bawah. Membuka rahasia Degen tak disengaja. Ceritakan semua yang kamu tahu. Petik 2. Chapter 1372. Seperempat jam kemudian, pelayan pil telah menumpahkan semua yang ingin diketahui Jiang Chen. Berdebar, tuan muda itu membuatnya pingsan dan melemparkannya ke samping. Oleh Gold,
dia milikmu sepenuhnya. Dengan terkekeh nakal, Raja Rat Goldbeater menerkam pria itu. Tunggu, beri aku sebentar, desak Jiang Chen. Biarkan aku meminjam identitas dan wajahnya terlebih dahulu. Pil 7. Sot miskin ini hanya memiliki nama kode ini untuk memanggilnya sendiri, betapa menyedihkan. Dia dengan cepat menyelesaikan tugasnya. Ketika dia mengenakan pakaian pelayan, tidak ada yang membedakannya dari pria itu. Setelah memastikan dia tidak menarik kecurigaan, dia dengan tenang kembali ke atas tanah, membersihkan lumpur dari pakaiannya, dan perlahan-lahan kembali ke dalam. Dia disambut dengan ejekan dari seorang pria tua dengan janggut beruban. Pil 7, apa yang membuatmu begitu lama? Kamu hanya perlu membuang beberapa ampas. Petik 2, Jiang Chen meniru suara dan nada suara Pil 7. Yang sederhana ini merenungkan hasil dekomposisi pil Pinecrane. Aku menjadi tenggelam dalam pikiran aku dan lupa untuk kembali. Petik 2, dia tidak meninggalkan lubang dalam penjelasannya. Pria tua itu melambai dengan tidak sabar. Pil ini adalah misteri bahkan untuk Kaisar Pil, jadi apa yang akan dicapai hamba Pil seperti kamu, bahkan jika kamu menghancurkan otak kamu sampai meledak. Berhentilah membuang waktu dan kembali bekerja. Petik 2, ya, tentu saja, kata Jiang Chen dengan patuh. Seorang pelayan Pil dibatasi untuk pekerjaan asisten rendahan. Berkat keahliannya, ia membenamkan dirinya dalam tugas yang membosankan. Memikirkan Tuan Muda Velurium yang hebat akan siap dan memanggil sekelompok bajingan. Suatu pemikiran yang menyedihkan untuk memastikan, tetapi dia melupakan semua itu begitu dia melihat keadaan fokus Tianlin, alis yang terakhir berkerut dalam kerutan. Inilah target aku hanya perlu bertahan sebentar. Tetap tenang, dia mengulangi dan dengan cermat mengikuti perintah 3 kaisar Pil tua. Pekerjaan sederhana adalah sepotong kue baginya. Lihat itu, Pil 7, apa yang terjadi pada kamu? Salah satu kaisar Pil itu mengernyitkan alisnya. Keahlian dan kecakapannya jauh berbeda dari apa yang biasanya ditunjukkan oleh pelayan Pil. Jiang Chen terkekeh. Kita harus membuat Pil Pinecrane menjadi milik kita. Aku tidak bisa tidur ketika aku memikirkan rahasianya masih menghindari Pil Vire City kami. Petik 2. Pidato kecilnya benar-benar melebihi hak prerogatif seorang pelayan, tetapi semua orang dalam suasana hati yang baik dan tidak ada yang keberatan dengannya. Disibukkan oleh Tianlin oleh Pil Pinecrane, dia tidak akan memperhatikan para pelayan Pil, tetapi kata-kata yang baru saja dia dengar mengejutkannya juga. Selama dia menghabiskan waktu di sini, keenam pelayan Pil selalu berada dalam batas ketat peran pelayan mereka. Ini adalah pertama kalinya dia melihat salah satu dari mereka begitu proaktif. Jadi dia tersenyum positif pada deklarasi Pil 7 yang norak. Pil 7 itu, sangat bagus. Jika semua hamba Pil di kuil api pembersih sama proaktifnya dengan kamu, bagaimana mungkin kuil tidak makmur? Bagaimana Pil Vire bisa terputus-putus? Petik 2, sedikit malu, Jiang Chen menggaruk kepalanya dan tergagap. Terima kasih banyak atas pujian yang tidak patut, Tuan Muda. Aku berharap dapat berkontribusi lebih banyak lagi kepada Pil Vire di masa depan. Petik 2, Pil 7 yang asli tidak seburuk itu, jadi dia pura-pura gagap. Tentu saja, Tianlin tidak akan membuang waktu terlalu banyak pada seorang pelayan. Dia hanya bertanya, kamu bilang sebelumnya kamu tidak masuk karena kamu bingung, kan? Jiang Chen tersenyum dan menggosok lehernya. Sesuatu seperti itu, apakah ada yang keluar dari itu? Apakah itu terkait dengan Pil Pinecrane? Petik 2, dulu, saat menangani ampas, yang sederhana ini menganalisis berbagai aroma dan warna residu. Aku yakin rumput tempering miriat adalah salah satu bahan tambahan. Ada juga green misty jade, dan dia menyebutkan 4 bahan sekaligus, 3 di antaranya benar dan 1 palsu. Kebohongan yang hampir benar adalah yang paling sulit dideteksi. 3 dari 4 bahan asli, memberikan keaslian pendapatnya. Kaisar Pil tumbuh kuburan. Jiang Chen telah memberi mereka inspirasi yang kuat dan mengklarifikasi pikiran mereka. Mungkin mereka tidak mengenali bahan-bahan itu sebelumnya, tetapi sekarang, mereka terkesiap dengan takjub begitu mereka memikirkannya. Bagaimana Pil 7 tiba-tiba muncul dengan pemahaman seperti itu? Jiang Chen langsung menjadi pusat perhatian. Pria tua dengan janggut beruban itu bertanya dengan sungguh-sungguh, ada lagi, Pil 7. Berbicaralah dengan bebas, jangan khawatir tentang kesalahan. Dia jelas adalah yang paling bersemangat tentang Pinecrane Pil. Jiang Chen tahu Pil seperti punggung tangannya. Tidak masalah menambahkan detail baru.
Tentu saja, dia tidak berusaha untuk pamer, jadi dia meninggalkan suaranya yang gagap untuk menghapus keraguan potensial. Dia hanya mengungkapkan unsur-unsur tidak penting dan juga menyesatkan mereka dengan beberapa kesalahan di sana-sini. Tianlin kagum dengan kefasihan Pil 7. Semakin pria itu berbicara, semakin kredibel suaranya. Pil 7, kamu menyebutkan begitu banyak bahan tambahan. Bisakah kamu menebak yang utama? Metode penyempurnaan sepenuhnya mencakup dan membuatnya tidak mungkin untuk mendeteksi karakteristik bahan. Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Cloud Crane Golden Crown harus menjadi salah satunya. Jiang Chen telah membelinya untuk sementara waktu, dan dengan harga tinggi pada saat itu. Itu harus demi pil Pinecrane. Tuan Tianlin, bagaimana menurutmu? Petik 2. Tianlin jatuh ke dalam perenungan mendalam. Sebuah sinar muncul di mata tiga kaisar pil. Yang berjenggot grizzled pada khususnya, melompat berdiri. Itu benar, mengapa aku tidak memikirkan itu? Pinecrane Pil, Golden Crown Cloud Crane, keduanya mengandung kata crane. Mereka harus terkait. Petik 2, Pil 7, tebakanmu berani tetapi juga logis. Mari kita lihat pil lagi dan lihat apakah kita dapat menemukan jejak Golden Crown Cloud Crane. Petik 2, semua orang menawarkan pandangan mereka sendiri. Saran Jiang Chen pasti membuka pintu baru, menerangi jalan dalam kegelapan dan cara berpikir baru. Berkat petunjuknya, mereka membuat langkah besar dalam penelitian mereka. Kekaguman Tianlin terhadap Pil 7 semakin kuat. Pil 7, tinggal di sini seperti membuang-buang bakatmu. Dengan pencapaian kamu di Pil Dao, kamu cocok untuk banyak raja pil peringkat atas. Apakah kamu tertarik mengikuti aku? Petik 2, dia secara mengejutkan ingin membasmi hama pil. Pria tua berjanggut itu menyela dengan tergesa-gesa, Tuan Tianlin, tolong jangan mencuri dia. Sekarang adalah waktu yang penting untuk percobaan kami. Kami telah membangun hubungan dengan para pelayan pil ini. Jika kamu membawanya pergi, di mana kita akan menemukan orang lain yang cocok? Petik 2, betul, dan Pil 7, jangan terlalu penuh dengan diri sendiri. Seorang kultivator Pilvire harus tetap tenang, apakah dihadapkan dengan kebaikan atau kemalangan. Petik 2, antusiasme Sir Tianlin bertambah seiring berjalannya waktu, tetapi ada batas berapa lama dia bisa bertahan. 2 jam kemudian, dia menyiapkan diri untuk pergi. Tuan-tuan, aku menyerahkan penelitian kepada kamu. Aku akan kembali besok, dia mendorong sebelum berangkat. Dia sangat senang dengan kemajuan hari ini. Pil 7, ikut aku. Aku ingin menguji kamu lebih lanjut. Dia mengeluarkan undangan ke Jiang Chen dalam ekspresi niat baik. Jiang Chen berseri-seri. Dia khawatir tentang cara membuat celah. Betapa sangat akomodatifnya teman itu. Tentu saja, aku akan mengirim kamu pergi. Petik 2, Tianlin tersenyum ketika mereka keluar dari ruang pil dan tiba di halaman. Pil 7, jika kita bisa menguraikan resep pil, kontribusimu akan menjadi yang terbesar. Jiang Chen mengangguk singkat. Apa yang dia pedulikan, menangkap Tianlin tanpa memperingatkan musuh sangat penting. Begitu targetnya meninggalkan halaman dan mencapai 4 penjaga yang menunggu di luar, jendela peluang akan hilang. Sekarang saatnya, dia tiba-tiba memicu formasi artifis utama melalui disformasi dan menutup ruang di sekitarnya. The Lotus Bewitching of Fire and Ice yang dia siapkan sebelumnya digali dari tanah. Desir, desir, desir. Mereka mengikat Tianlin dan menyeretnya ke bawah tanah. Semuanya telah terjadi dalam sekejap mata. Tidak ada waktu bagi Tianlin untuk bereaksi. Bahkan ketika pria malang itu menemukan dirinya terjebak, dia masih tidak mengerti apa yang terjadi. Chapter 1373. Sebagai putra Pil Zenith dan memiliki bakat bela diri yang sangat baik, Tianlin sudah mencapai ranah kaisar awal. Jiang Chen bisa menaklukkan dia dengan serangan frontal, tetapi penangkapan mudah tidak mungkin terjadi. Dia malah meraih kemenangan tanpa cacat dengan menangkap lawannya tanpa disadari. Dia lebih lanjut melumpuhkan korbannya dengan menutup acu points. Semuanya hening di halaman. Tidak ada yang memperhatikan sesuatu yang tidak diinginkan. Ketika dia keluar dari halaman yang masih menyamar sebagai Pil 7, 4 penjaga Tianlin langsung memadatkannya. Di mana Tuan Muda? Orang yang berbicara, seorang kaisar agung, mengerutkan kening. Sudah waktunya untuk kembalinya tuannya, jadi ketidakhadirannya mengejutkan. Jiang Chen menjawab dengan hormat, Tuan Muda kamu meminta aku untuk membawa pesan bahwa kamu dapat kembali. Dia akan mengasingkan diri selama sebulan karena dia membuat langkah besar dalam penelitiannya.
Dia berencana untuk memimpin tuduhan dalam upaya terakhir untuk mengungkap rahasia pil Pinecerane. Petik 2. Alis penjaga terangkat karena terkejut. Sebulan, dengan Yang Mulia pergi, ada banyak tanggung jawab menunggu Tuan Muda. Kota akan turun ke kekacauan jika dia hilang. Petik 2. Tuan Tianlin berkata bahwa kota ini cukup stabil. Tidak ada hal penting yang akan terjadi. Kaisar Pil Zenith harus segera kembali juga. Sementara itu, murid pribadi Kaisar Pil Zenith dan Pil King Jilang dapat dipanggil. Petik 2. Tetapi Kaisar Agung menolak untuk pergi. Sobat, tolong beritahu Tuan Muda kita bahwa sebagai pelindungnya, kita akan tetap waspada selama dia tinggal di sini. Mengejutkan sekali, penjaga ini tampaknya agak berbakti. Jiang Chen langsung bereaksi. Aku mengagumi dedikasi kamu untuk tugas kamu. Namun, jika kamu tetap sebagai penjaga pintu, kamu akan memberitahu seluruh dunia lokasi Sir Tianlin. Apakah kamu mungkin khawatir tentang keselamatannya di sini? Di Pilvire, di dalam kuil api pembersihan. Petik 2. Kaisar Agung dengan keras kepala menggelengkan kepalanya. Sobat, tolong beritahu Tuan Muda bahwa kita hanya mematuhi perintah pribadinya. Mereka tidak akan mendengarkan seorang kurir. Jiang Chen menghela nafas. Aku akan, tetapi kamu harus menanggung amarahnya jika dia marah. Jangan khawatir, tidak ada tanggung jawab akan menimpa, terhormat diri. Sebenarnya, Kaisar Agung itu tidak mau membuang terlalu banyak kata-kata dengan Pil 7 rendahan. Dia adalah seorang kaisar yang hebat. Siapa Pil 7? Seorang pelayan Pil belaka, basis rumah tangga. Jiang Chen kembali ke halaman dan dengan cepat menyamar sebagai Tianlin. Dia memasang ekspresi kesal dan kembali keluar. Apa sekarang? Kapan kata-kata aku menjadi sangat murah? Aku bilang untuk kembali, mengapa kamu tidak mendengarkan? Petik 2. Peniruan sikap Jiang Chen terhadap tingkah laku Tianlin tepat sasaran, membodohi 4 penjaga. Kaisar Agung membungkuk dan memberi hormat. Tuan Muda, Yang Mulia mempercayakan keamanan kamu kepada kami. Kami tidak berani mengabaikan tugas kami. Mohon maafkan kami. Petik 2. Huff. Ini adalah area terlarang kuil api pembersih. Aku tidak bisa lebih aman di sini. Aku memuji kesetiaan kamu, tetapi aku tidak perlu memelihara anjing. Ini adalah area yang sibuk, kamu terlalu menarik perhatian. Paling-paling, temukan tempat terpencil dan diam-diam berjaga-jaga. Kamu akan tetap berada di dekatnya jika ada kegiatan yang mencurigakan. Petik 2. Setelah beberapa pertimbangan, Kaisar Agung menyetujui permintaan Sir Tianlin. Untuk melindungi Tuan Muda tidak berarti tetap terpaku di sisi pemuda itu setiap saat. Ini adalah area yang aman. Itu sudah cukup untuk membuat mata mereka terbuka. Baiklah, itu akan seperti yang kamu katakan. Kami akan menyembunyikan dan mengawasi kamu. Jika sesuatu terjadi, segera peringatkan kami. Kami akan siap. Kaisar Agung memilih untuk mundur. Dia memiliki sedikit keinginan untuk menentang Sir Tianlin. Jiang Chen melambai dengan tidak sabar. Jadi sudah diputuskan. Kami berada pada saat yang kritis dalam percobaan kami. Aku tidak punya waktu untuk membuang waktu dengan kamu. Dia berbalik dan segera pergi. Keempat penjaga itu saling memandang tanpa daya. Meskipun mereka memiliki tugas untuk melindungi Tianlin, mereka tidak bisa melawan kehendaknya dan mendapatkan ketidaksenangannya. Bagaimana jika dia mengeluh tentang mereka kepada Kaisar Pil Zenith? Mari kita cari tempat masing-masing dan awasi mata kita untuk segala hal yang mencurigakan. Tuan Muda harus tetap aman bagaimanapun caranya. Kalau tidak, kita semua tahu apa yang menanti kita setelah Yang Mulia kembali. Semangat mereka tidak datang dari rasa hormat terhadap Tianlin. Mereka hanya takut pada Pil Zenith. Setelah 4 penjaga pergi, Jiang Chen berubah kembali menjadi Pil 7 dan kembali ke ruang rahasia. Semua orang masih sibuk dengan urusan mereka sendiri, sama sekali tidak menyadari kesalahan Tian-Tian. Kaisar Pil berjanggut bertanya, Pil 7, apakah kamu mengirim Sir Tianlin? Dia bilang aku akan mengikutinya kembali dan menjalankan beberapa tugas untuknya untuk sementara waktu. Dan juga, apalagi yang dia katakan? Pria tua itu mengerutkan kening. Dia bilang kita berada di titik kritis. Setiap orang harus mengintensifkan upaya mereka dan mengasingkan diri selama sebulan untuk menyelesaikan penelitian sekaligus. Petik 2. Sebulan mengasingkan diri. Kaisar Pil berjanggut menghela nafas. Kami mungkin memiliki garis besar kasar untuk diikuti, tetapi itu masih terlalu pendek untuk hasil yang nyata. Pak Tianlin terlalu tidak sabar. Petik 2. Jiang Chen mengangguk.
Sir Tianlin juga tahu itu, tetapi dia berharap memiliki kabar baik untuk Kaisar Pil Zenith ketika Yang Mulia kembali. Karena Tuan Muda telah berbicara, kami berbagi tanpa upaya. Sebulan pengasingan bukanlah masalah besar. Semua orang, mari kita lakukan yang terbaik dan tunjukkan padanya beberapa hasil. Dorongan Kaisar Pil berjanggut. Dia menghadapi Jiang Chen lagi. Pil 7, kamu tidak banyak bicara. Apa yang terjadi padamu tiba-tiba? Sir Tianlin sangat mengagumi kamu sehingga dia ingin membawa kamu kembali. Nak, kamu adalah sesuatu yang lain untuk menemukan begitu banyak bantuan dengan Tuan Muda. Tidak masalah, kami tidak akan menahan kamu. Pergi, layani dia dengan benar dan jangan berpikir untuk memainkan trik apapun. Petik 2. Bagi para Kaisar Pil ini, Pil 7 paling banyak adalah penolong perseptif. Mereka tidak menyesalkan Sir Tianlin karena membawanya pergi. Mereka juga tidak akan menawarkan harapan tulus atau nasihat tulus untuk antek sederhana. Jiang Chen sekarang telah menipu kedua belah pihak. Orang-orang ini telah ditipu ke pengasingan, sementara 4 penjaga akan menunggu selama 1 bulan. Dia memenangkan waktu untuk dirinya sendiri. Para penjaga dan orang-orang di kuil api pembersihan tidak akan membuat gelombang sementara itu. Bahkan jika mereka melakukannya, itu akan menjadi sebulan kemudian. Itu lebih dari cukup baginya. Dia kembali ke bawah tanah, merapikan segalanya, lalu muncul kembali dan menemukan tempat terpencil di kuil. Beralih kembali ke penyamaran aslinya, ia melangkah keluar dari kuil tanpa ada yang lebih bijak. Dia tidak tinggal di Pilvire, dan melakukan perjalanan sampai dia mencapai tanah liar yang tidak berpenghuni. Di sana, dia membuka cincin penyimpanannya dan melepaskan Tianlin. Cincin ini biasanya tidak bisa menyimpan makhluk hidup. Pembudidaya manusia khususnya, tidak bisa bertahan lama di dalam. Namun, kunjungan singkat selama 10 jam atau lebih biasanya tidak ada masalah. Orang akan membutuhkan tempat berlindung seperti Milliondich Stonenes Gold Bitter Rats untuk masa inap yang lebih lama. Apalagi, tikus-tikus itu diikat ke sarang mereka. Mereka juga akan menghadapi kematian cepat di dalam cincin penyimpanan. Tianlin masih pusing karena penangkapannya, tetapi ketika dia mendapatkan kembali pemikiran yang jernih, dia segera berteriak, "Siapa kamu? Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sadar bahwa kamu menantang seluruh Pilvire City?" Petik 2. Apakah korbannya bisa berbicara dan betapa kerasnya dia berteriak? Semua ada dalam genggaman Jiang Chen, jadi dia tetap tenang. Dia sedikit peduli bahkan jika Tianlin berteriak serak. Dia dengan tenang memanggang beberapa game di atas api. Lapisan minyak kemasan menutupi daging, aroma yang menggugah selera melayang di udara. Lalu dia tersenyum santai. Mungkin kamu berpikir bahwa Pilvire adalah kekuatan terbesar di dunia dan tidak akan mentolerir provokasi. Omong kosong. Pilvire diakui secara publik sebagai nomor 1 di 8 daerah atas. Ayah aku berdiri di puncak dunia. Beraninya kamu jadi lancang. Apakah kamu tidak takut dengan konsekuensinya? Kami dapat memusnahkan keluarga kamu, sekte kamu, dan bahkan seluruh wilayah kamu. Petik 2. Meskipun Tianlin menggunakan prestise Pilvire untuk mengintimidasi penculiknya, keberaniannya hanyalah sebuah kedok. Jantungnya berdebar-debar ketakutan. Pria muda di depannya itu mengeluarkan aura penjahat tanpa kehilangan apa-apa, jenis yang tidak ditakuti siapapun. Seseorang seperti dia tidak akan takut dengan ketenaran atau prestise. Chapter 1374. Jiang Chen mendapati sikap pria muda yang terlalu percaya diri itu. Kamu tidak bisa menyinggung perasaanku. Agak lucu. Tianlin memiliki bakat bela diri yang luar biasa dan sangat dimanjakan oleh Kaisar Pil Zenith, jadi dia tidak mencuci aura dirinya yang dimanjakan secara alami. Orang-orang seperti dia membawa setidaknya sedikit pesolek yang umum pada status mereka bersama mereka. Setiap kali mereka menghadapi masalah, mereka pertama kali menggunakan nama ayah mereka sebagai hantu. Ini adalah tanda ketidakdewasaan. Rasa superioritas dan kepercayaan diri yang tidak dapat dijelaskan sebenarnya agak kekanak-kanakan. Bagaimanapun, Tuan Muda Tianlin saat ini adalah seorang tahanan. Kenapa dia belum menyadari situasinya? Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Dia memotong sepotong permainan di tangannya dan menggigitnya. Rasa daging memenuhi mulutnya. Sepertinya kamu masih belum menyadari apa yang sedang kamu lakukan, nak. Sembur master muda itu dengan penuh kebencian. Kamu tidak akan puas sampai kamu menatap wajah kamu di wajah. Tawa Jiang Chen menjadi lebih keras. Ketika dia terkekeh, dia mengetuk pisaunya ke batu biru kehijauan di samping ludah api.
Irama yang ia mainkan ringan dan menyenangkan. Aku tidak mengerti, Sir Tianlin. Seberapa tepatnya kamu mempercayai ayah kamu? Dia harus memberimu banyak keberanian jika kamu bisa menjadi seperti ini saat menjadi tahanan orang lain. Petik 2. Tuan muda berdiri ketika dia berbicara, meletakkan pisau di tangannya ke leher tuan muda. Bilahnya masih licin dengan minyak dari daging. Bahkan jika ayahmu adalah Kaisar Pilzenit, satu potong seharusnya membuatmu mati di tempat, bukan? Apa hubungan ayahmu dengan nasibmu yang segera? Katakan, apakah dia akan batuk darah jika dia melihat ini terjadi di depan matanya? Petik 2. Baja dingin dari pisau membuat kepala Tianlin berbunyi. Keringat dingin mengalir di alisnya, membawa kejernihan baru ke pikirannya. Siapa kamu sebenarnya? Apakah kamu memiliki dendam terhadap Pilvire City? Tianlin bukan orang bodoh berdarah panas, juga bukan jenis pejuang yang tabah. Dia hanya seorang kultivator yang mencapai ranah kaisar di usia muda melalui bakat dan hak kesulungan yang menonjol. Karena hal ini, ia menjadi sombong di depan kebanyakan orang. Ini ditambah kurangnya hambatan sebelumnya dalam hidupnya membuatnya tidak berpengalaman dengan kesulitan. Sesaat sebelum pisau ada di lehernya, dia tanpa sadar merasa bahwa tidak ada hal buruk yang mungkin terjadi padanya. Itu adalah kesalahpahaman besar di pihaknya. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Aku hanya mengajukan satu pertanyaan, apakah kamu ingin hidup atau mati? Pisau Jiang Chen bergesekan dengan kulit tuan muda itu. Jika dia menerapkan sedikit lebih banyak kekuatan, dia bisa memotong tenggorokan pemuda itu di tempat. Tuan muda Tianlin membuktikan putra Kaisar Pilzenit. Dia akhirnya tahu teror, tetapi anehnya tidak memohon belas kasihan. Kamu tidak akan berani membunuhku. Lebih banyak keringat menetes ke dahinya. Aku tidak akan berani. Jiang Chen menemukan setiap kalimat baru dari mulut tahanannya bahkan lebih menghibur. Apakah kamu pikir aku tidak bisa membunuhmu semudah anjing sekarang? Kamu, tuan muda itu sangat marah setelah mendengar ini, sebelum dia menyadari sekali lagi bahwa dia hanya seorang tahanan. Jika dia kehilangan kendali dan mengatakan sesuatu yang terlalu jahat, penculiknya bisa dengan bersih mengiris RPP-nya menjadi dua karena marah. Jiang Chen mengetuk rata pisaunya pada wajah tuan muda Tianlin beberapa kali. Di mata kamu orang-orang Pilvire, kamu adalah orang yang sangat penting sebagai putra Kaisar Pilvire, dia menyeringai mengejek. Tapi di mataku, kamu tidak lebih dari seekor domba untuk disembelih. Hanya karena aku membuat kamu tetap hidup untuk saat ini bukan berarti itu akan menjadi kenyataan selamanya. Petik 2. Dia menarik pisaunya dengan gerakan cepat, tersenyum pada dirinya sendiri. Acu poin bisu tuan muda Tianlin disegel sekali lagi, dia tidak tertarik membuang-buang kata-kata pada pemuda itu. Dia tidak ingin menargetkan tuan muda Tianlin di tempat pertama, jika bukan karena ketidakberdayaan Kaisar Pilzenit dalam menargetkan King Xuan, Jiang Chen tidak akan menggunakan taktik yang sama curangnya. Berhenti sejenak, dia membuat penyamaran yang belum sempurna untuk tuan muda. Perubahan penampilan mengubah kehadiran Tianlin sepenuhnya. Dia ingin menghindari perhatian terbuka untuk sementara waktu berikutnya. Setelah melakukan semua itu, Jiang Chen tidak membuang waktu untuk berangkat. Jalan memutarnya ke Pilvire City untuk tuan muda Tianlin sudah cukup mudah, tapi itu masih menghabiskan waktu sepanjang hari. Keenam kaisar besar mendekat dengan cepat dan setiap menit dari sekarang sangat berharga. Untungnya, markas Moon God Sect tidak jauh dari sini. Jiang Chen mendorong dirinya sendiri ke kecepatan maksimum, tiba di wilayah Moon God Sect dalam sehari. Ini adalah ketiga kalinya di sini, dan suasana hati dan pola pikirnya berbeda sekali lagi. Dia tidak mengumumkan kedatangannya ke Master Jing ketiga kali ini, lebih memilih untuk tidak menerobos masuk secara langsung. Perjalanannya seharusnya tertutup, dia tidak ingin mengungkapkan kehadirannya. Sekte senior itu sedikit terkejut setelah menerima pesan utama Jiang Chen. Mengapa tuan muda itu kembali begitu cepat? Namun, dia tidak sanggup menghinanya. Dia menerimanya dengan diam-diam segera. Kamu belum pergi lama, tuan muda Jiang Chen. Apakah kamu memiliki tujuan untuk mengunjungi kami begitu cepat? Kepala sekte itu agak gelisah. Aku datang untuk menyampaikan beberapa berita. Sekte senior, peringatan tentang Kaisar Pilzenit. Jiang Chen memotong langsung ke pengejaran. Dia bergerak melawan sekte Dewa Bulan saat kita bicara. Apa? Ekspresi senior sekretaris membeku. Dia menggelengkan kepalanya secara naluriah. Mustahil. Tidak peduli seberapa ambisiusnya Kaisar Pilzenit, dia tidak akan menentang seluruh dunia dengan secara terbuka menginvasi sekte Dewa Bulan.
Kami adalah sekte peringkat pertama. Jika dia melakukannya, 8 daerah atas akan dilemparkan ke dalam kekacauan. Dia adalah penguasa Pilvire City. Dia tidak bisa tahu tentang itu. Petik 2. Itu semua sejarah, sekte senior, Jiang Chen mendesah pelan. Semuanya berbeda sekarang. Pilzenit sudah kehabisan akal, dan dia sudah gila. Jika kamu tidak percaya pesan aku harus membawa King Xuan di depan mereka. Petik 2. Tuan Muda Jiang Chen, sekte senior itu mengerutkan kening. Apakah kamu melebih-lebihkan hal-hal sehingga kamu dapat membawa King Xuan pergi? Apa? Menurutmu aku orang seperti itu? Balas Jiang Chen sambil menyeringai. Senior sekretaris itu mendesah pelan. Jujur, aku masih tidak yakin orang macam apa kamu, Tuan Muda Jiang Chen. Aku tidak tertarik berkubang dalam keraguanmu. Sekte senior, Jiang Chen tiba-tiba berdiri dengan memberi hormat. Pasukan Pilzenit akan tiba hari ini atau besok. Mereka tidak datang hanya untuk King Xuan. Mereka ingin mengintimidasi Sekte Dewa Bulan agar mendukung Pilvire City secara terbuka juga. Jika kamu tidak setuju, mungkin ada pembantaian iblis. Petik 2. Kepala sekolah senior itu menarik napas tajam. Keseriusan Jiang Chen menular. Dia menghela nafas pahit. Hubungan antara Moon God Sect dan Velurium Capital akhirnya membuat Pilvire City marah. Kamu membuatnya terdengar seperti Velurium Capital yang harus disalahkan, cibir Jiang Chen. Dia kehilangan minat dalam percakapan. Kesulitan adalah percobaan demi karakter. Jika sekte senior akan terus menjadi wallflower atau berlama-lama atau mengintensifkan dukungannya untuk Pilvire City, Jiang Chen tidak akan membuang waktu untuk berbicara lebih lanjut. Dia akan membawa Su King Xuan langsung, apakah sekte Dewa Bulan membiarkannya atau tidak. Sektrator senior itu tahu bahwa masalah mendasar antara Sekte Dewa Bulan dan Pilvire City bukanlah hubungan mantan dengan Velurium Capital, tetapi lebih karena kurangnya rasa tidak sabar yang budak terhadap negara adidaya utara terdekat. Postur Empyrean River Palace jauh lebih ideal. Sekte Dewa Bulan memiliki warisan kuno dan pengetahuan yang tak terhitung. Itu kurang dari bersedia untuk menyerahkan diri sebagai faksi bawahan ke Pilvire. Itulah sebabnya para anggotanya menentang terlepas dari beban dan kesengsaraan dalam beberapa tahun terakhir karena Chokehold Pilvire. Faksi belum terjual habis untuk menjadi pengikut orang lain. Setelah itu terjadi, Sekte Dewa Bulan tidak akan lagi menjadi faksi sekte murni. Warisan leluhurnya akan tercemar. Maaf, Tuan Muda Jiang Chen, senior sekretaris itu mendesah pelan. Aku sama sekali tidak bermaksud menyalahkan Velurium. Tidak ada yang rahasia tentang kedatangan dan perginya kami. Pilvire selalu ingin kita menjadi salah satu anteknya, tetapi kita malah mempertahankan warisan kita sendiri. Itulah akar dari konflik kami. Ambisi sombong Kaisar Pilzenit adalah untuk disalahkan. Petik 2. Itu jauh lebih seperti itu. Jiang Chen mengangguk. Jangan atribut penyebab saat ini, sekte senior. Kita harus menghadapi krisis kita secara langsung. Pilvire mengirim 6 Kaisar Agung, termasuk para ahli dari Istana Sungai Empyrean dan kuil Sublime Court. Kamu harus menopang pertahanan kamu sekarang, jika tidak, hanya 6 Kaisar Agung yang melawan kita, sekte senior itu mendengus. Mereka meremehkan warisan kita, ada nada bangga pada suaranya. Aku benar-benar berterima kasih atas pesan kamu, Tuan Muda Jiang Chen. Tidak perlu khawatir, 6 Kaisar Agung tidak cukup bahkan mengguncang fondasi sekte kami. Petik 2. Sekte Dewa Bulan memiliki sejarah yang kaya dan luas. Toko-tokonya dipenuhi persediaan barang-barang gagal yang tak terhitung jumlahnya. Keyakinan kepala sekte senior adalah bukti nyata akan hal ini. Jika sekte Dewa Bulan dapat melindungi dirinya sendiri, itu akan menjadi yang terbaik. Tetap saja, satu-satunya tujuan aku datang ke sini adalah untuk membawa King Xuan pergi. Sebagai kakak laki-lakinya, aku tidak bisa mengambil risiko celaka yang datang kepadanya. Tidak mungkin, senior sekretaris menggelengkan kepalanya. Bahkan jika aku setuju, sekte senior tidak akan. Apakah kamu berencana untuk mengubah ketentuan perjanjian kami sebelumnya, Tuan Muda Jiang Chen? Petik 2. Aku tidak mengubah ketentuan apapun. Aku hanya ingin memastikan keamanan saudara perempuan aku. Aku dapat mengambil langkah mundur, sekte senior. Bahkan jika King Xuan tidak diizinkan ikut dengan aku, kamu tetap harus mengirimnya jalan-jalan. Dengan begitu, kamu akan memiliki lebih dari cukup alasan untuk menjejali mulut Pilvire ketika mereka datang. Bagaimana kamu akan menjawabnya jika King Xuan tetap?
Saran Jiang Chen sebenarnya cukup bagus. Jika Su Qingxuan tidak benar-benar di sekte, pria Pilvire tidak akan berpengaruh terlepas dari keganasan mereka. Tidak apa-apa, desa senior sekte itu dengan sedih. Aku akan bicara dengan nomor 2. Dia sangat mencintai Qingxuan. Jika apa yang kamu katakan itu benar, aku yakin dia akan setuju. Petik 2. Seperti yang dia katakan, sekte kedua mengutuk keras begitu dia mendengar berita itu. Ketika dia selesai melepaskan amarahnya, dia menyalahkan Jiang Chen. Jauh di lubuk hati, dia merasa bahwa dialah pelakunya. Chapter 1375. Namun, guru sekte kedua harus menerima kenyataan setelah dia selesai dengan kata-katanya. Terhadap 6 kaisar besar yang masuk, sekte Dewa Bulan akan menderita kerugian yang menyakitkan bahkan jika menang dengan keunggulan teritorial. Jika Su Qingxuan tidak ada di sini, partai lawan jauh lebih kecil kemungkinannya untuk turun ke pertempuran yang sebenarnya. Bagaimana menurutmu, nomor 2? Karena Su Qingxuan adalah seorang murid The Blues, sekte senior harus mendengar masukan kedua in perintahnya. Sektmaster kedua agak kesal. Pilvire City telah meninggalkan semua kemiripan dasar. Mereka benar-benar hancur bersama kami di mata publik. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita menghadapi mereka secara langsung, mempertaruhkan semua yang dimiliki sekte Dewa Bulan dalam prosesnya? Anak Jiang Chen itu agak menjengkelkan, tetapi nasihatnya benar. Qingxuan akan melakukannya dengan baik untuk menghindari inkuisisi mereka. Petik 2. Sekte Dewa Bulan tidak memenuhi syarat untuk berdiri langsung melawan Pilvire City. Entah karena takut atau khawatir, mereka tidak bisa dan tidak mau menghadapi faksi yang lebih besar dalam perang habis-habisan. Aku tidak cukup kuat untuk melindungimu, Qingxuan. Syukurlah, saudaramu terbukti berguna hari ini. Tapi aku masih tidak punya niat baik terhadapnya. Tanpa dia, Pilvire City tidak akan menargetkan kamu di tempat pertama. Sektmaster kedua masih terjebak pada persepsi bahwa Jiang Chen adalah sumber dari semua masalah Su Qingxuan. Ini salahku, Tuan. Jangan salahkan saudara aku. Ambisi Pilvire City terhadap Moon God Sect tidak pernah berubah. Bahkan tanpa masalah saudara lelaki aku, mereka pada akhirnya akan menemukan kesalahan pada kami. Petik 2. Meskipun Su Qingxuan suka menjadi pelawan dengan Jiang Chen, itu hanyalah kekasaran kekanak-kanakan yang terlihat. Jauh di lubuk hati, dia sangat bangga dengan kakaknya. Dengan demikian, dia tidak bisa menahan diri untuk membela dia dari kritik tuannya. Biasanya, sekte kedua akan menghardik atau mencaci Su Qingxuan. Pada saat perpisahan ini, dia tidak bisa berbuat banyak selain mendesah dalam ketidakberdayaan. Aku tahu bahwa kamu tidak suka mendengarkan ketidaksetujuan aku padanya karena kamu adalah keluarga. Ketika ibumu ada di dekatmu, kamu juga sama dengannya. Tidak apa-apa, darah lebih tebal dari air. Aku yakin dia akan merawat kamu dengan baik. Aku tidak ingin mengakuinya, tetapi hanya Velurium Capital yang dapat melindungi kamu dari Pilvire City di semua domain manusia. Petik 2. Sektmaster kedua itu berlidah tajam, tidak bodoh. Dia tahu kebenaran itu sama seperti orang lain. Tuan, Su Qingxuan belum pernah mendengar kata-kata penuh perhatian dari tuannya sebelumnya. Kenangan yang dia buat saat belajar dengan tuannya mengemuka di depan pikirannya. Majikannya, meski dingin dan nyaris kejam di depan orang luar, sangat mencintainya. Meskipun rutinitasnya yang ketat dan sesekali bahasa yang keras, dia telah memberikan segalanya untuk menumbuhkan muridnya ini. Su Qingxuan ingin menangis setelah mengingat rahmat tuannya. Matanya memerah. Baiklah, sudah cukup moping. Kami adalah pembudidaya bela diri Dao dan kami harus bertindak seperti itu. Apa gunanya air mata? Kamu tidak punya banyak waktu lagi. Buat beberapa persiapan ringan, lalu berangkat sekaligus. Sekte kedua mendesak, mengerutkan kening. Su Qingxuan merasakan pisau cukur menggerogoti hatinya. Aku tidak ingin meninggalkan sekte dengan pergi sendirian, Tuan. Aku tidak ingin meninggalkan kamu. Petik 2. Menipu. Apa yang harus aku lakukan jika kamu tinggal? Menyerahmu, atau bertarung sampai mati untukmu? Kamu memberitahu aku. Sektmaster kedua mencaci maki. Murid sekte apa yang akan mempercayai kita jika kita melakukan yang pertama? Jika kita bertarung sampai mati, bagaimana sekte Dewa Bulan akan bertahan hidup di bawah kekuatan gabungan Pilvire City, Istana Sungai Empyrean, dan kuil Chord yang luhur? Petik 2. Dia berbicara murni dari sudut pandang pragmatis. Situasi lama Su Qingxuan tinggal jauh lebih buruk daripada kepergiannya.
Gadis di tengah perselingkuhan mencengkeram wajahnya, menangis lembut ke jari-jarinya. Rasa bersalah menembus hatinya. Dia merasa bahwa dia menyeret tuannya dan sektenya. Untuk apa kamu masih berdiri? Apakah kamu ingin aku mati kesal? Sekte kedua itu mendengus. Apakah kamu lupa semua yang aku ajarkan? Mengapa kamu tidak bisa lebih tegas atau tegas di saat kesulitan? Bagaimana kekanak-kanakan kamu akan bertahan dalam persaingan yang kejam di dunia bela diri Dao? Petik 2. Su Qingxuan tahu bahwa tuannya benar-benar memecatnya. Dia sedih, tapi tetap saja kau tahu. Tuan, aku akan langsung pergi. Aku akan menjadi murid Sekte Dewa Bulan dan muridmu kemanapun aku pergi, Tuan. Itu tidak akan pernah berubah selama aku hidup. Petik 2. Hati sekte kedua dihangatkan oleh kata-kata itu, tetapi dia tetap tanpa ekspresi dan meremehkan. Bahasa tubuhnya seolah-olah menamparkan lalat. Su Qingxuan mengenal kepribadian tuannya dengan baik. Membungkuk beberapa kali lebih banyak ke sekte kedua, dia berbalik dan berjalan sedikit demi sedikit. Sekte kedua merasakan kekosongan di hatinya ketika sosok Su Qingxuan menghilang ke kejauhan. Ada kekosongan yang bisa dia rasakan di seluruh tubuhnya. Suasana hatinya berubah secara signifikan menjadi lebih buruk. Dia telah membesarkan Su Qingxuan sejak gadis itu masih kecil. Murid favoritnya membawa banyak harapan dan impiannya. Su Qingxuan tidak pernah mengecewakannya. Di antara para gadis suci Moon God Sect, dia pada dasarnya adalah siswa tempat pertama yang tidak perlu dipertanyakan. Tapi sekarang, dia harus membiarkan muridnya yang berharga pergi ke dunia. Rasa sakit yang dia rasakan bisa dimengerti. Aku menghargai pengertian kamu. Itu tidak selalu merupakan hal buruk bagi Qingxuan untuk bepergian keluar. Perlakukan itu sebagai pengalaman belajar baginya, nasihat senior sekte itu. Maaf, senior sekte, perilaku aku agak memalukan. Sektmaster kedua masih melankolis, nada desahannya mencerminkan bagaimana perasaannya. Jiang Chen sangat gembira menerima perjanjian sekte kedua. Dia melihat dengan hati-hati mata Su Qingxuan yang memerah. Qingxuan, aku tahu kamu peduli dengan setiap momen waktumu di Moon God Sect. Kamu telah melakukan lebih dari cukup untuk sekte kedua dan sekte kamu. Petik 2. Su Qingxuan berhenti menangis, tetapi matanya masih merah. Guru dan sekte telah mendukung aku begitu lama, tetapi aku akan pergi pada saat seperti ini. Mengambil langkah mundur mungkin mengungkapkan gambaran yang lebih besar. Kamu pergi adalah hal yang baik bagi kamu dan sekte Dewa Bulan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa keberangkatan singkat hari ini adalah latar belakang untuk pertemuan yang lebih baik besok, ya. Petik 2. Jiang Chen menghibur adiknya dengan tenang. Mata Su Qingxuan menyala, air mata berkilauan di bulu matanya yang panjang. Siapa yang bilang? Frasa yang luar biasa. Petik 2. Jiang Chen tertawa masam. Bagaimana dia bisa ingat siapa yang mengatakan itu? Dia pernah mendengarnya di kehidupan sebelumnya. Baiklah, Qingxuan, kita tidak punya banyak waktu lagi. 6 Kaisar Agung harusnya hampir di sini. Kita harus pergi sebelum mereka datang, kalau tidak kita akan berisiko menabrak mereka. Petik 2. Jiang Chen dengan tangan kosong tidak akan menunggu di sini untuk bertengkar dengan ke-6 orang itu. The Moon God Sekte juga belum mau memutuskan hubungan dengan Pilvire City di depan umum. Su Qingxuan tidak mau pergi, tetapi keadaan memaksa tangannya. Dia membersihkan emosi dan barang-barangnya. Dia meninggalkan Sekte Dewa Bulan sebelum sekarang, tapi dia belum pergi jauh. Dia belum tahu kemana dia akan pergi dalam perjalanannya dulu. Velurium Capital, mungkin itu tujuan terbaiknya. Setidaknya kekosongan yang ditinggalkan oleh hubungannya dengan tuannya bisa diisi oleh yang lain di sana. Cinta keluarga, misalnya, orang tuanya ada di sana, dan saudara lelakinya juga adalah penguasa muda kota. Setelah beberapa dasar menyentuh penampilan mereka, Jiang Chen dan Su Qingxuan berangkat ke kota. Sehari setelah mereka meninggalkan markas Moon God Sect, dia tiba-tiba menarik Su Qingxuan ke tempat teduh di pinggir jalan. Mereka di sini, bisiknya. 6 kaisar besar dituntut dengan kecepatan kilat ke wilayah Moon God Sect. Mereka menerobos dengan kurang sopan, seolah-olah mereka berada di halaman belakang mereka sendiri. Mereka tidak peduli pada siapapun di jalan mereka. Jiang Chen dan Su Qingxuan menekan kultivasi dan kesadaran mereka. Ketika ke-6 kaisar besar itu sendiri melintasinya, mereka hanya menemukan 2 pembudidaya, benar-benar biasa. Karena 6 kaisar agung telah datang di bawah instruksi klandestin, tidak ada yang seharusnya tahu mengapa mereka datang. Karena itu,
mereka sama sekali tidak khawatir kehilangan mangsa mereka. Karena itu, mereka tidak memperhatikan perjalanan mereka ke anomali. Melewati Jiang Chen dan Su Qingxuan, mereka membawa mereka untuk sepasang pembudidaya normal di wilayah Tilted Moon, tidak memikirkan apa-apa lagi. Ada banyak pembudidaya seperti mereka yang tersebar di sepanjang jalan. Mereka telah melihat orang yang sama berkali-kali, dan tidak merasakan perbedaan. Kehadiran 6 kaisar besar pada saat yang sama sangat mengerikan. Seluruh wilayah bulan Tilted tenggelam dalam teror yang tak terlukiskan begitu 6 kaisar besar memasuki perbatasannya. Apakah itu 6 bajingan, saudara Bao? Su Qingxuan melotot ke arah 6 kaisar dalam penerbangan, matanya terbelalak dengan gentar. Orang-orang itu, iya, beberapa dari mereka berasal dari Pilvire City dan beberapa dari Kuil Court Sublime dan Istana Sungai Empyrean. Petik 2. Apakah mereka semua di sini untukku? Meskipun dia sudah tahu jawabannya, gadis itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Perasaan bersalahnya yang tersisa menolak untuk dinyahkan. Aku kira itu setengah benar. Namun, Kaisar Pilzenit juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengintimidasi Sekte Dewa Bulan. Pada akhirnya, ia menginginkan pengajuan tanpa syarat dari sekte kamu. Petik 2. Su Qingxuan mengertakkan giginya. Dalam mimpinya, Sekte Dewa Bulan memiliki sejarah yang sangat panjang. Kami lebih baik mati daripada menjadi bawahannya. Petik 2. Adik tuan muda itu sangat menghormati warisan sekte itu. Setiap sekte peringkat pertama mulai mencuci otak para jenius mereka sejak usia sangat muda tentang pentingnya warisan mereka sendiri. Su Qingxuan jelas telah menjadi korban dari ini. Dia melihat warisan sekte miliknya sebagai sesuatu yang sakral. Jangan khawatir, Jiang Chen tertawa. Sekte Dewa Bulan adalah sekte peringkat pertama, setelah semua. Seharusnya bisa berurusan dengan 6 ini tanpa masalah. Ayo, aku punya seseorang untuk ditunjukkan kepadamu. Mungkin kamu akan melepaskan semangat setelah melihatnya. Jika tidak, kamu bisa mengalahkannya untuk mengeluarkannya dari sistem kamu juga. Petik 2. Siapa? Su Qingxuan berkedip. Kamu akan segera melihat. Jiang Chen berangkat sekali lagi, saudara perempuannya di belakangnya.